Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Tuhan Yesus nakoda sejati. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dengan kata Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sama-sama dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus selesai melakukan mujizat, yakni memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan juga anak-anak, maka dia itu menyuruh para muridnya untuk pergi mendahului dia, saudara, untuk berangkat ke seberang. Yesus mengutus mereka ke seberang, saudara, bukan sembarangan, tapi ada tujuan. Injil Yohanes mencatat bahwa mereka itu berangkat dari Danau Tiberias dan menuju Kapernaum. Sedangkan Injil Markus, saudara, menulis dari Danau Tiberias mereka itu menuju Betsaida. Sedangkan Matius, saudara, menulis bahwa mereka berangkat dari Tiberias menuju ke satu tempat namanya adalah Genesaret. Nah, nama lain dari Genesaret adalah Danau Galilea. Yang menjadi poin di sini, saudara, bukan tempat yang namanya tujuan mereka, atau tidak boleh juga menjadi bahan perdebatan. Kenapa? Karena menurut saya itu bukan sesuatu yang paling penting. Yang paling penting adalah Danau Galilea yang mereka lewati dan juga siapa yang menjadi nakoda ketika mereka menyeberang. Itu yang paling penting, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Bisa-bisa mereka tenggelam dan mereka, saudara, bisa tidak terselamatkan. Nah, dari sini, saudara-saudara, kita belajar bahwa hidup kita tidak akan pernah bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Ada amin? Walaupun saudara-saudara kita punya kekuatan, kemampuan, pengetahuan, kepintaran, tapi kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, saya percaya bahwa kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah, dari firman Tuhan ini, saudara, saya mencatat ada 3 bukti bahwa Tuhan Yesus adalah sang nakoda sejati. Yang pertama, saudara, lihat ayatnya yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bukti yang pertama, Yesus adalah nakoda sejati adalah Tuhan Yesus selalu meminta pimpinan Allah lewat doa sebelum memimpin. Ada amin? Dia tidak akan memimpin sebelum dia mendahuluinya dengan berdoa.
Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus, saudara, mengambil rupa manusia sehingga dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Sekalipun saudara dia tidak berdosa, tapi dia adalah manusia, sehingga dia pun juga harus meminta penyertaan daripada Allah untuk bisa memimpin dia sebelum dia melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan memimpin murid-muridnya. Nah, ini satu teladan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus aja mengakui bahwa doa itu begitu penting, maka kita sebagai manusia yang berdosa, sebagai orang Kristen, kita pun juga harus mengakui bahwa doa itu penting. Ada amin? Doa itu mudah atau sulit? Mudah, cuma doa. Tapi prakteknya ringan atau berat? Berat. Coba disuruh doa jam 2 pagi, bangun atau tidak? Tapi kalau bola main jam 2 pagi, bangun atau tidak? Bangun. Berarti lebih suka nonton bola daripada doa. Tuhan Yesus, saudara, dia menunjukkan teladan bagi kita. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia selalu duduk sendirian untuk berdoa kepada Bapaknya. Kalau saudara ingat, sebelum Yesus melayani, ketika dia selesai dibaptis, dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan Bapaknya. Karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi pelayanan yang besar, bahkan juga akan menghadapi tantangan yang besar. Sehingga dia harus butuh pimpinan, penyertaan daripada Bapaknya. Ada amin? Bahkan sebelum, saudara, dia melakukan mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, saudara, memberi makan 5.000 orang laki-laki dan belum terhitung lainnya. Alkitab mencatat dia mengangkat roti dan juga ikan. Kemudian dia berdoa kepada Bapaknya, sehingga dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan dapat memberi makan orang yang begitu banyak. Berarti dalam doa, saudara, pasti ada mujizat. Amin. Makanya jangan anggap remeh doa. Kita harus mengakui bahwa doa itu penting. Ketika saudara Lazarus sakit sudah 2 hari, maka Marta dan Maria mengutus orang-orang untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus yang ada di daerah Sungai Yordan pada waktu itu. Yesus sengaja tidak pergi karena dia ingin menyatakan kemuliaannya bukan hanya kepada Marta, Maria dan Lazarus, tapi orang-orang Yahudi yang pergi melayat pada waktu itu. Alkitab mencatat ketika dia sampai di sana, saudara, dia menangis, saudara. Dan ketika dia pergi ke kubur daripada Lazarus, harusnya sebagai Allah, saudara, dia tidak perlu berdoa kepada Bapaknya untuk meminta supaya Lazarus dibangkitkan. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Maka dia berdoa kepada Bapa. Dan Alkitab mencatat Lazarus yang sudah ada di dalam kubur 4 hari yang berbau busuk, saudara, itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan anggap remeh doa. Ada amin? Bunyikan alarm pagi saudara di rumah. Jadi mau tidur malam, pastikan saudara harus bangun pagi jam berapa untuk doa. Kalau saudara tidak punya alarm, doa supaya Tuhan utus ayam berkokok supaya saudara bisa bangun pagi. Kalau tidak pun juga, doa supaya masjid di sebelah kasih bangun saudara untuk doa. Loh iya, kami di Bandung, saudara, waktu kuliah itu kiri kanan muka ke belakang, saudara, itu masjid semua. Karena Jawa Barat mayoritas Muslim. Jadi jam 4 kami semua udah bangun. Hanya orang-orang yang tidak beriman aja yang tidak bisa bangun itu. Karena apa? Masjid dari depan, belakang, kiri, kanan bangunkan kita. Untuk apa? Untuk doa pagi di kampus jam 5. Itu ada saudara yang baru tidur jam 2. Wah, itu ngantuknya luar biasa. Jadi waktu pergi ke kampus, saudara, jalan kurang lebih 300 meter, itu harus cuci muka dan cuci kepala. Kalau tidak,
akan tidur ulang di ruangan doa yang ada di kampus. Tapi saudara, memang kita manusia ini seperti Simon Petrus dan kawan-kawan. Roh memang penurut, tapi mata berat. Betul tak? Roh penurut, mata berat. Sampai ruangan doa, semua akan bersujud, berdoa di sana. Tapi terakhir jam 6, amin. Banyak yang belum amin, amin. Kenapa? Karena jidat nempel di keramik atau lantai. Kenapa? Tidur di situ. Memang paling enak tidur di hadirat Tuhan, saudara. Makanya ada orang-orang di rumah tidak bisa tidur, datang gereja dia tidur. Karena di hadirat Tuhan itu orang bisa nyenyak, saudara. Itu doa. Berat sekali, tapi semua harus berdoa. Karena kalau tidak doa, pulang kuliah dapat hukum doa 2 jam sendiri di ruangan doa. Jadi sekalipun ngantuk-ngantuk tapi harus berdoa. Dan memang Paulus bilang kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Jadi kita ini saudara perlu latih diri kita juga untuk beribadah atau berdoa. Karena keinginan daging kita saudara kadang-kadang memang saudara itu lebih kuat daripada keinginan roh kita. Maunya berdoa tapi daging bilang udah kamu kan capek, tidur aja. Tuhan juga mengerti. Alkitab bilang sebelum engkau mengucapkan kata-kata satu pun Tuhan sudah mengetahui apa yang di dalam lubuk hatimu. Jadi nggak usah doa. Saudara, saya mau berkata kepada kita, doa itu nafas hidup orang percaya. Satu hari saudara makan berapa kali? 3 kali. Ada yang lebih 6 kali. Ada yang lebih juga 9 kali. Nah, kalau saudara tidak makan saja 1 hari, saudara lemah, hati-hati. Kalau saudara tidak khususkan waktu-waktu sendirian untuk berdoa, walaupun saudara sibuk melayani, tapi mungkin rohani saya dan saudara sedang kering. Atau hubungan kita dengan Tuhan saudara tidak lagi intim atau dekat, tapi hanya sekedar rutinitas dan rutinitas. Tuhan Yesus sendiri ketika dia mau memilih murid-muridnya, dia harus berdoa minta petunjuk daripada Bapaknya. Kita lihat Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Alkitab berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebut rasul. Jadi mau pilih murid-murid aja, Tuhan Yesus itu tidak sembarang memilih. Dia harus doa dulu supaya siapa-siapa yang akan dipilih untuk menjadi rasul-rasul. Sekalipun Yudas mengkhianati dia, tapi Tuhan Yesus tidak pernah melangkai atau mendahului Allah sebelum melakukan sesuatu. Jadi saya dan saudara ini mau buat apa-apa, harus doa dulu, tanya Tuhan. Amin. Sekalipun saudara, di dalam perjalanan kita mungkin keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi saya percaya ketika kita berdoa, maka doa itu tidak pernah mati. Doa itu akan bekerja menolong saya dan juga saudara. Tuhan Yesus itu sibuk sekali melayani, tapi dia selalu punya waktu, selalu menyisihkan waktu untuk sendirian dan berdoa pribadi kepada Allah. Coba saudara ingat, tahun ini dari bulan Januari sampai hari ini tanggal 4, saudara punya saat teduh Senin Kamis, atau seminggu sekali, atau pas saudara lagi bokeh alias tidak ada uang, baru saudara doa pribadi kepada Tuhan. Karena orang Kristen saudara kebanyakan berdoa kepada Tuhan ketika dia butuh sesuatu, baru dia berdoa.
nanti ketika dia sudah terima, maka doanya mulai libur lagi. Dulu semangat, ya, doa pagi tiap hari. Kenapa? Karena cari kerja. Tapi giliran udah dapat kerja, tidak ada lagi waktu doa pagi. Tuhan ingatkan, saudara bilang, Tuhan, saya kan manusia, jadi pasti lemah. Saudara, ingat, orang-orang di Alkitab yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan bukan berarti mereka sempurna dan tidak pernah gagal. Tapi ketika mereka jatuh, Alkitab berkata, mereka tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Ada kekuatan doa yang menopang mereka. Ada satu hamba Tuhan namanya A.M. Bowles. Saya baca bukunya, saudara, dia berkata begini. Seperti paru-paru membutuhkan udara, demikian juga para pendeta membutuhkan dukungan doa. Paru-paru kalau tidak ada udara, saudara bisa hidup atau tidak? Mati. Nah, kita pun juga hamba Tuhan, orang Kristen, pelayan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, tubuh kita ini yang hidup, tetapi roh kita mati. Saudara sadar roh mati atau tidak? Saya yakin pasti sadar. Saudara menyembah dulu, baru ada di hadirat Tuhan, baru tutup mata, saudara dijamah Tuhan, saudara nangis. Tapi sekarang musik udah bagus, WLC yang suara udah bagus, saudara tidak rasa apa-apa lagi. Saudara bilang WL musik tadi tidak ngangkat, padahal saudara yang lagi jauh dengan Tuhan. Hati-hati orang Kristen yang tidak punya waktu sendirian untuk berdoa kepada Allah. Dia bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Kita harus punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Sebelum pergi kuliah, saudara bangun pagi saat teduh dengan Tuhan. Tuhan, saya mau pergi kuliah, jaga saya di jalan. Di kampus ada banyak teman-teman saya yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan jaga saya dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Saudara yang mau pergi kerja, sebelum pergi kerja, doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau kerja hari ini. Jadikan saya berkat di tempat kerja. Saya tahu ada banyak saingan-saingan saya di kantor atau tempat saya bekerja. Tapi saya percaya Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, bahkan Tuhan akan berkati pekerjaan saya hari ini. Amin. Selalu buka hari dengan apa, saudara? Doa. Dan tutup hari dengan doa. Bilang sama kiri kanan, ikut teladan Tuhan Yesus. Amin. Ikuti dia, karena dia aja suka berdoa. Masa kita anak-anaknya tidak suka berdoa? Ini sebuah kesalahan besar, saudara, ketika kita tidak punya waktu khusus sendirian untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, saudara, kita meminta. Dan ketika kita meminta, Tuhan menjawab apa yang kita minta. Saudara baca Injil, Yesus kasih banyak perumpamaan tentang berdoa. Terlalu banyak. Makanya Rasul Paulus bisa dipakai oleh Tuhan karena dia kuat berdoa kepada Tuhan. Simon Petrus, saudara, bisa dipakai oleh Tuhan karena dia kuat berdoa kepada Tuhan. Rasul-rasul yang lain bisa dipakai oleh Tuhan karena mereka pun juga kuat berdoa kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita berdoa, maka Tuhan akan menyampaikan petunjuk-petunjuknya kepada saya dan juga saudara. Ini sudah mau akhir tahun 2022. Adakah jawaban-jawaban doa yang saya sudah terima dan saudara sudah terima di sepanjang kehidupan ini? Kalau sudah terima, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalau ada yang belum kita terima, jangan berhenti untuk berdoa. Amin. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Musa sendiri, saudara, sebagai hamba Tuhan yang besar, ketika Tuhan panggil dia tidak mau pimpin umat Israel atau jalan sendirian. Dia butuh Tuhan yang pimpin langkah-langkah dia. Kita lihat Keluaran 33, saudara, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Kemudian, saudara, ayatnya yang ke-14 sampai 19. Saya baca firman Tuhan. Keluaran 33 dari ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu,
turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Musa masuk ke kemah Musa untuk doa di sana. Nabi, saudara, adalah alat yang Allah pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Jadi Musa tidak akan pernah bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa dia itu tidak berdoa kepada Allah. Dia harus berdoa minta petunjuk Tuhan. Musa hamba Tuhan yang besar, saudara. Dia tidak mau jalan sendiri. Dia perlu minta petunjuk Tuhan supaya Tuhan bisa pimpin dia dan umat Israel. Ayat 12 berkata, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 18-19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihi siapa yang ku kasih. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan pengetahuan kita. Tapi apa-apa harus doa, tanya Tuhan. Ketika kita doa kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya untuk saya dan juga saudara. Makanya orang kalau suka berdoa, saudara, hidupnya tuh penuh dengan semangat. Karena Tuhan kasih dia petunjuk untuk apa yang dia lakukan. Sekalipun dunia ini penuh dengan badai, goncangan, tantangan, tapi dia tahu bahwa ketika dia doa, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Jadi kalau Yesus aja suka berdoa, maka jemaat Kupang Presenter harus suka berdoa. Dalam segala kesibukan kita, haruslah punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus tunjukkan teladan. Dia nakoda sejati. Sebelum dia pimpin murid-muridnya, dia harus minta pimpinan daripada Bapaknya. Saudara tidak akan bisa pimpin orang lain dan dirimu kalau saudara tidak berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Renungkan firman Tuhan ini yang poin pertama. Kalau di sepanjang tahun ini saudara hanya sibuk bekerja, sibuk melayani, tapi waktu-waktu pribadi saudara tidak ada dengan Tuhan. Ini kesempatan pagi hari ini untuk belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah bolong-bolong dalam berdoa. Doa kita tidak boleh padam, tidak boleh redup, tapi harus berdoa. Ada amin? Saudara mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus? Dia nakoda sejati. Sebelum dia pimpin murid-muridnya, dia minta pimpinan Bapaknya lewat berdoa kepada Bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya tahu cara berjalan di atas badai, tetapi dia juga tahu cara melewati dan meneduhkan badai. Nah, ini beda dengan nakoda sekarang. Kalau nakoda sekarang, saudara, bawa kapal,
Walaupun badai, tapi dia tidak bisa meneduhkan badai. Ada amin. Coba saudara nyebrang ke Rote, cuaca buruk. Itu kapten yang bawa kapal atau nakoda, dia bisa teduhkan laut Pukuafu? Tidak bisa. Coba saudara pergi ke Sabu, laut Sabu yang begitu luas. Adakah nakoda atau kapten yang bisa teduhkan gelombang badai yang ada di laut Sabu? Tidak ada. Yang ada hanyalah bisa melewati. Itu pun juga mungkin bisa lewat. Kalau Tuhan tidak tolong maka jadi timah. Saudara tahu timah? Tenggelam. Makanya kalau ada orang Kristen saudara yang gaya-gaya, itu mereka tuh lagi main di pantai. Saudara tahu main di pantai? Main di pantai itu saudara bisa selfie, bisa foto-foto. Bahkan saudara gaya tendang air laut. Iya toh? Kenapa main di pantai? Tapi coba berangkat sedikit ke air 5 meter. Kira-kira masih gaya-gaya di situ? Saya yakin yang tahu berenang pasti masih bisa gaya. Tapi yang tidak tahu berenang pasti doa, Tuhan tolong. Tapi yang tahu berenang pun juga disuruh pergi lebih jauh lagi. 50 sampai 100 meter. Dan cuaca buruk. Saya ingat waktu saya pergi pelayanan di Rote, saudara. Pulang saudara kapal gelombang parah. Saya tahu berenang, tapi tidak jago berenang. Tapi minimal kalau tenggelam masih bisa ngapung sedikit. Saya lihat kapal cepat saudara, kiri kanan, naik turun. Wih, saya langsung ingat Paulus 14 hari saudara terombang ambing di tengah laut. Ini kalau saya tenggelam bisa nyasar saudara di Pulau Kambing atau di Pulau Samau ini. Paulus nyasar di Malta saudara. Ini bagaimana ini? Saya keluar ke belakang saudara, saya lihat ada pelampung di situ atau jergen di situ atau tidak. Supaya kalau tenggelam saya bisa pakai atau bisa peluk. Karena laut dalam saudara. Saudara yang jago-jago berteriak Yesus tolong. Saya yakin itu. Tidak ada yang jago. Amin. Tidak ada yang jago. Karena itu cuma satu pilihan, antara hidup atau mati. Nah Tuhan Yesus ini saudara, dia mengizinkan murid-muridnya pergi mendahului dia. Dan ketika dalam perjalanan mereka, justru perjalanan mereka ini adalah perjalanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena kita mencatat tiba-tiba angin sakal atau angin ribut yang tidak ada tanda-tanda awal itu datang menerpa Danau Galilea, sehingga danau itu yang teduh saudara menjadi gelombang badai. Saya pikir-pikir saudara, pada waktu itu yang ada di perahu adalah mantan-mantan nelayan yang hebat. Simon Petrus dan Yohanes, Andreas, Yakobus, mereka itu saudara mantan nelayan-nelayan yang perkasa. Saya tidak pernah jadi orang yang tarik pukat. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang tarik pukat saudara, mereka punya fisik itu kuat-kuat. Kenapa? Karena ikan walaupun saudara makan enak, tapi tarik dia dari laut itu berat sekali. Nah ada Petrus dan teman-teman yang jago, mantan nelayan-nelayan hebat. Mereka tidak bisa kendalikan itu Danau Galilea. Pasti Petrus bilang kepada Simon orang Selot, dayung cepat. Kamu baru selesai makan roti 1 bakul kan? Dayung cepat. Kamu kalau demo, suara kamu besar. Simon orang Selot kan kaum yang suka demo pada waktu itu. Bahkan Petrus masih bilang, Yudas, dayung cepat. Kamu jangan suka pegang uang pelayanan aja. Kamu bendahara pegang uang senang. Dayung ini perahu malas. Petrus pasti komando mereka semua itu. Dayung, dayung. Tapi Tuhan Yesus yang lagi doa di atas bukit, dia lihat dari jauh. Kasihan ini murid-murid semua ya.
Alkitab bilang mereka dayung beberapa mil jauhnya saudara, itu semalam-malaman. Tapi Yesus datang menghampiri mereka saudara, tidak perlu waktu yang lama. Yesus langsung nampak saudara, dan mereka lihat hantu yang datang. Kenapa mereka pikir Yesus adalah hantu? Karena memang Laut Galilea saudara suka memakan korban, baik nelayan dan juga orang-orang yang menyeberang pada waktu itu. Sehingga pasti mereka kaget, karena pasti hantu yang nampak pada waktu itu. Tapi Yesus bilang, ini aku, bukan hantu. Alkitab mencatat, Yesus jalan di atas gelombang badai danau Galilea. Dia bukan hanya melewati saudara, tapi dia mampu meneduhkan gelombang danau Galilea. Berarti dia bukan nakoda biasa, tapi dia nakoda sejati. Amin. Manusia mau sekolah tinggi sampai mana pun juga, hadapi situasi seperti begini, tidak akan pernah bisa mampu dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau ada Tuhan yang menjadi nakoda sejati dalam kehidupan kita, sekalipun laut bergelora, gelombang tinggi badai, tapi kalau ada Yesus, maka pasti dia sanggup meneduhkan segala badai tantangan di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Tahun ini apa yang menjadi badai dalam kehidupan kita? Tahun ini apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita? Ingatlah, Yesus bukan hanya tahu melewati badai, tapi dia mampu saudara untuk meneduhkan badai. Tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan saya dan juga saudara. Saya ingat Markus 4 ayat 37 dan 39. Alkitab berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Siapa yang sama seperti Tuhan Yesus? Tidak ada, saudara. Amin. Kalau Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, segala badai tantangan apapun akan Tuhan selesaikan bagi saya dan juga saudara. Izinkan Tuhan naik di atas perahu daripada saya dan juga saudara. Dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, izinkan Tuhan bersama dengan kita. Sebab dia Tuhan yang tahu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang sukar. Dia muncul saudara, laut bergelora, dia jalan di atas air danau Galilea. Bahkan Simon Petrus yang ketakutan, yang main perintah aja, yang lihat Yesus seperti hantu, dia bilang dia juga mau berjalan ketemu Yesus. Dan Yesus bilang, kalau engkau mau, silakan keluar dari perahumu dan berjalan menjumpai aku. Alkitab catat, Petrus jalan atau tidak saudara? Jalan loh. Dahsyat ya. Ada satu pesulap dari Amerika namanya Chris Angel. Dia bisa jalan di atas air. Tapi ingat, airnya teduh. Tapi Yesus dan Simon Petrus jalan di atas gelombang. Kalau orang bule main ski, kalau Petrus dan Tuhan Yesus hanya kaki kosong. Dahsyat atau tidak? Dahsyat. Tapi ketika Petrus rasa angin kencang, maka dia langsung tenggelam. Tapi ketika dia tenggelam saudara, Yesus pun mengulurkan tangannya dan menarik dia keluar dari
dalam air. Dia nakoda sejati dalam kehidupan saya dan juga saudara. Ada amin? Kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang saya dan juga saudara. Tuhan mampu, saudara-saudara. Tuhan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dahulu, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Ada satu firman Tuhan yang menjadi bukti. Mazmur 114 ayat 1 sampai 6. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari mana, saudara? Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut Teberau melihatnya, lalu melarikan diri. Ini kejadian yang saya dan saudara tidak boleh amin sembarangan dan pakai loh. Karena firman Tuhan, saudara, mengandung dua makna, yakni pengajaran dan juga penjelasan. Nah, ini penjelasan. Jadi saudara jangan coba-coba cuaca buruk saudara pergi ke Rote dan minta Tuhan belah air laut yang ada di Bolok sana. Tidak akan bisa. Karena ini firman sifatnya saudara adalah penjelasan. Nah, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Alkitab mencatat laut Teberau, lihat orang Israel melarikan diri. Jadi tembok saudara di kiri, di kanan. Jadi bendungan. Bayangkan Tuhan begitu mengasihi orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Yang mustahil bagi Musa dan orang Israel, tidak mustahil bagi Allah. Mereka jalan di tempat yang kering. Bahkan Alkitab mencatat sungai Yordan berbalik kemana, saudara? Hulu. Waktu Yosua, saudara, dan orang-orang Israel mau nyebrang sungai Yordan, ketika para imam, saudara, memikul tabut perjanjian, mereka menginjakkan kaki mereka di sungai Yordan. Air itu, saudara, terbelah, saudara, naik sampai ke hulu, saudara. Dan ketika orang Israel melewati itu, imam yang keluar, itu air kembali, saudara. Jadi saudara lihat, laut aja, sungai aja, danau aja takut kepada Tuhan dan umat pilihan Tuhan. Mana ada mereka tahu berenang? Tidak perlu repot-repot, langsung jalan aja. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang menjadi nakoda sejati dalam kehidupan umat Israel. Nah, kita pun juga, saudara, harus begitu. Minta Tuhan supaya Tuhan tuntun kita. Walaupun di depan kita mustahil, tapi dengan Allah tidak ada yang mustahil. Loh iya. Kalau saudara orang Kristen dan jadi Thomas, bertobat. Karena Thomas itu mau lihat dulu baru percaya. Ayat 4. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Jadi kalau Tuhan berfirman saja, saudara, selama 6 hari semua itu jadi, apatah lagi perkara-perkara yang simpel hanya meneduhkan air danau Galilea, saudara, itu terlalu mudah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang kita pikir ini masalah kita begitu besar, padahal kita lupa Tuhan kita itu lebih besar dari apapun juga. Makanya kalau alami masalah, doa, nangis boleh, tapi tidak boleh sampai saudara depresi dan gila. Amin. Lo ada banyak orang hadapi masalah karena tidak kuat, gila, saudara. Kalau tidak gila, bunuh diri. Padahal masalah kita, saudara, itu kecil di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita mau dalam kehidupan kita,
Ketika kita minta Tuhan jadi nakoda sejati kita, Dia akan melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia hadir, semua pasti akan selesai. Yang ketiga, Tuhan Yesus yang menyuruh kita pergi, maka Dia juga yang akan bersama kita untuk sampai di tempat tujuan. Lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat ayat 34. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Dia yang utus para murid pergi. Dia juga yang menghampiri mereka dan tiba di tujuan di mana mereka akan tuju. Berarti saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah izinkan saya dan saudara itu berjalan sendirian. Dia akan bersama dengan kita. Allah itu tidak kelihatan, tapi kasih dan setianya nyata setiap hari bagi saya dan juga saudara. Tuhan itu Bapa yang luar biasa. Dia Maha Hadir. Dia Allah yang tahu bahwa kita tidak akan pernah jalan sendirian. Bahkan tidak akan sampai di tempat tujuan. Dia harus intervensi kita, Dia harus bersama kita, maka kita pasti akan sampai di tempat tujuan. Nah, hidup kita saudara sama seperti para murid-murid dalam perjalanan. Hari ini saudara mau menuju kemana? Saudara dan saya mau menuju ke surga. Kita tidak bisa jalan sendirian. Kalau kita jalan sendirian, kita saudara akan diporak-porandakan oleh iblis dan segala siasatnya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, saya percaya kita akan sampai di tempat tujuan kita. Jadi Tuhan itu tidak izinkan saya dan saudara jalan sendirian. Ketika Dia lihat saya dan saudara itu sukar sulit hadapi tantangan, Dia pasti akan menghampiri kita dan menolong saya dan juga saudara. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak pernah menemukan Tuhan menjanjikan penyertaan itu di depan. Tidak pernah. Tuhan selalu menjanjikan penyertaan itu di belakang. Kita lihat firman Tuhan sebentar ya. Alkitab mencatat saudara, Matius pasal 19 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan bukan ada di depan, tapi di mana saudara? Belakang. Makanya saya dan saudara jalan dulu, baru lihat mujizat. Saudara tidak jalan mau lihat mujizat bagaimana? Jalan dulu, nanti baru Tuhan buktikan penyertaan Tuhan bagi saya dan juga saudara. Yesus izinkan mereka pergi, tapi Yesus lihat mereka tidak mampu, maka Yesus menggenapi janji penyertaannya kepada para murid. Makanya saya dan saudara hari ini kalau punya cita-cita yang tinggi, saudara punya mimpi yang besar, saudara doa kepada Tuhan dan saudara terus doakan itu dan jalani itu. Hari ini saudara belum lihat itu terjadi, tapi saya yakin penyertaan Tuhan akan nampak bagi saya dan juga saudara. Nah, kadang-kadang kita ini mau lihat dulu baru jalan. Saya pulang Kupang jadi pendeta, saudara, modalnya cuma 3 ayat firman Tuhan. Yosua 1 ayat 3, Yesaya 60 ayat 5, Mazmur 115, Mazmur 132 ayat 15 sampai 18. Cuma itu 3 modal firman Tuhan. Saya bisa tinggalkan Jakarta, pulang Kupang. Karena saya di Jakarta jadi anak band, bisa masuk dunia entertain, bisa jadi model, bisa. Tapi Tuhan panggil saya, Tuhan cuma kasih 3 firman. Saya pulang naik pesawat nangis-nangis di atas pesawat.
Kenapa? Hidup di Jakarta udah enak, pulang Kupang bikin apa? Gereja udah banyak di Kupang, pendeta hebat banyak di Kupang, Kupang orang Kristen banyak. Tapi Tuhan bilang, dong banyak belum bertobat, pulang Kupang. Makanya saya berangkat, tidak tahu pulang Kupang jemaah dari mana, buka gereja uang dari mana, beli ini alat musik uang dari mana. Tapi saudara buktikan, jalan dulu baru lihat mujizat. Amin. Makanya kalau saudara ada apa-apa pergumulan, kalau yakin itu Tuhan yang bicara, jalan. Jalan aja, jalan. Saudara akan lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Saya selalu cerita, bahkan pendeta tanya saya, Pak Andre seluruh hukum mahal siapa yang bayar? Tuhan Yesus yang bayar. Tuhan Yesus yang bayar, tidak ada sponsor dan atur, tidak ada. Tapi kita doa, Tuhan pakai orang-orang untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan sampai hari ini, gereja ini tidak pernah hutang 1 rupiah pun juga. Semua karena apa? Karena penyertaan Tuhan bagi saya dan kita. Jalani hidup dulu baru lihat mujizat. Bahkan firman Tuhan berkata, Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Saudara lihat, penyertaan Tuhan selalu di mana? Belakang, bukan depan. Dia cuma perintah, ayo pergi, berangkat. Tapi penyertaannya dia janji di mana saudara? Belakang. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan buktikan apa tidak saudara? Buktikan. Mereka bisa terima firman Tuhan di gunung Sinai. Bahkan peraturan janji Tuhan turun ketika mereka tinggal 2 tahun di gunung Sinai. Jadi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia selalu bawa kita saudara untuk bisa lebih dewasa di dalam Tuhan. Anak burung Raja Wali ketika mau terbang, induknya tidak biarkan dia di dalam kandang atau dalam sangkar. Dia bawa kemana saudara? Ke udara. Buat apa di sana? Lepas dia punya anak. Dan ketika dilepas dia punya anak saudara, terbang. Tapi ketika dia lihat anaknya sudah lelah, bahkan hampir jatuh di tanah, dengan kecepatan dia dan mata dia yang begitu jauh memandang, dia langsung menerkam anaknya dan tidak membiarkan anaknya jatuh ke tanah. Begitupun juga Tuhan dengan saya dan saudara. Amin. Dia nakoda sejati dalam kehidupan kita. Dia yang suruh kita pergi, maka dia juga yang akan menemani saya dan saudara sampai di tempat tujuan. Jangan jadikan Tuhan hanya sebatas security bagi saya dan saudara, tapi jadikan dia Allah Immanuel yang menyertai saya dan saudara sampai kapanpun. Bahkan saya ingat satu firman Tuhan, Yosua 1 ayat 9. Ini ayat hebat sekali saudara. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, janji penyertaan Tuhan ada di belakang, bukan depan. Amin. Waktu adik mau kuliah teologi, keluarga, orang tua bilang tidak ada uang. Kalau kamu mau kuliah sendiri, bayar sendiri. Saya bilang sama adik, kalau Tuhan panggil kamu doa, saya akan cari orang buat biaya kamu pun kuliah sampai selesai. Dan kita doa sama-sama. Bahkan adik puasa, saya puasa. Saya ngomong sama kenalan saya, dia sharing sama saya, dia bilang, baik Pak Pendeta Andre, saya akan bantu Saudara Helmi sampai dia selesai kuliah.
sampai 2025 wisuda. Tepuk tangan buat Yesus. Makanya harus kuliah baik-baik supaya wisuda tepat waktu. Kalau lebih dari 2025 bayar sendiri. Sungguh-sungguh amin. Jalan. Tak usah takut. Kalau Tuhan yang suruh, percaya Dia akan menemani saya dan juga saudara. Dia menyertai kita dari tanggal 1, saya yakin sampai tanggal 31 Desember besok. Dia pun juga akan menyertai saya dan saudara sampai di akhir tahun 2022. Ayat terakhir bagi saya dan saudara, Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Siapakah seperti Tuhan kita? Tidak ada. Amin. Dia Immanuel, Dia Alfa dan Omega. Tuhan berkati saya dan saudara kali ini. Amin buat kebenaran kita.